Akhirnya setelah berminggu-minggu dibikin penasaran apakah Tobey Maguire sama Andrew Garfield bakal muncul di film Spider-Man No Way Home. Akhirnya nih film rilis juga kan ya, tanggal 15 Desember 2021. Oke, sebelum mulai gue bakal ngasih tahu kalau review ini bakal spoiler, jelas spoiler. Jadi bagi kalian yang gak mau di-spoilerin, nontonnya nanti aja setelah nonton filmnya, oke? Film ini berceritakan mengenai kelanjutan dari Spider-Man Far From Home, di mana saat itu identitas Spider-Man udah ketahuan di seluruh dunia, yaitu Peter Parker. Dikasih tahu oleh Mysterio, terus dipublikasikan oleh Daily Bugle, majalah yang paling kita benci seumur hidup. Apa ya? Nih kalau gue bisa bilang, nih film tuh kalau gue bisa bilang dalam satu kalimat, gue bisa bilang, nih film itu adalah fan service Spider-Man. Karena ini tuh benar-benar film fan service banget loh, gue bilang. Ada hubungan sama Marvelnya, Doctor Strange hubungan sama Marvel, tapi itu cuma sedikit. Isi fullnya itu benar-benar fan service banget loh, fan service Spider-Man. Banyak adegan callback tentang Spider-Man Tobey Maguire sama Spider-Man Andrew Garfield gitu kan. Di sini sebenarnya tuh kalau lu nonton ya trailernya, sebenarnya lu udah tahu alur ceritanya gimana. Kayak dia ketahuan kan akhirnya karakternya namanya Peter Parker, terus dia minta bantuan Doctor Strange, terus mantranya salah malah munculin villain gitu kan. Terus akhirnya semua villain ini dimasukin ke universe lain berkat bantuan dari Spider-Man Tobey Maguire sama Andrew Garfield muncul lagi. Terus akhirnya mereka balik ke universe masing-masing. Basically gitu sih ceritanya. Tapi di sini gue agak bingung ya sebenarnya. Di sini kan konflik utamanya kan ini ya, saat mereka villain-villainnya muncul lagi, terus Doctor Strange maunya langsung dibalikin ke universe mereka masing-masing. Cuman karena kalau dibalikin lagi, katanya si Tom Holland, mereka tuh bakal mati. Karena saat itu mereka datang ke sini tuh momen-momen saat mereka hampir mati oleh Spider-Man. Makanya si Tom Holland tuh nggak mau dibalikin gitu. Gue bingung sebenarnya konklusi di sini ya. Konklusi di sini kan katanya untuk mencegah kematian mereka ya, mereka diobatin gitu. Kayak si Octopus kan di apa sih namanya tuh, di punggungnya, gue lupa dah, itu dikasih chip supaya bisa ngontrol tangannya kan ya. Terus si Sandman diobatin biar nggak jadi Sandman gitu. Terus si William Dafoe dikasih ramuan biar sembuh gitu kan. Tapi gue nggak ngerti gitu loh masalahnya. Kalau mereka udah sembuh terus mereka balik ke universe masing-masing, terus apakah bisa ngerubah takdir mereka bakal mati? Masalahnya sih kalau lu lihat di filmnya ya, si Dr. Octopus tuh dipanggil ke universe ini tuh momen saat hampir dia mati, saat dia nyengkek Spider-Man di jembatan apa ya gitu, di jembatan gitu, saat dia nyekek Spider-Man, terus dia mau ngelindungi masyarakat New York dengan ngorbanin diri gitu. Nah gue bingung tuh, apakah dengan disembuhinnya Octopus itu disembuhin apa sih namanya tuh punggungnya disembuhin, apakah bisa nyelesain masalah supaya dia nggak mati? Gue bingung aja gitu. Tapi nggak apa-apa lah sih, ini kan film fan service ya basically ya, jadi masih keobatin gitu sama fan service-nya yang lain tuh. Di sini gue juga suka ya adegan saat Aunt May mati gitu. Karena di sini tuh Spider-Man Tom Holland ya terutama banyak dikritis sama penggemar Spider-Man lain gitu, karena Spider-Man Tom Holland tuh nggak ceritain kenapa Uncle Ben mati gitu loh, nggak ada momen-momen spesialnya. Nah di sini dibales karena ini film fan service ya, sama si John Watts nih gue kasih gitu. Film sebelum Aunt May mati sama Green Goblin, dia bilang with great power come great responsibility. Nah itu dia nih yang para fans tunggu kan, tuh gue kasih gitu kata John Watts. Nah di situ gue suka banget sih, karena itu bakal ngebentuk karakter Spider-Man banget. Sini bakal kita ditunjukin ya Tom Holland yang biasanya selalu ramah gitu sama masyarakat, akhirnya dia kayak bener-bener benci gitu sama si Green Goblin William Dafoe kan, karena ngebunuh Aunt May. Kalau ada pilihan ya emang kan karena Uncle Ben udah mati ya, jadi Aunt May masih hidup, ya udah Aunt May aja yang ngedeliver kata-kata itu kan ya. Sini gue juga suka ya kedatangan kalau cara manggil si Spider-Man Andrew sama Spider-Man Tobey gitu.
Nah ini kan kalau lu nonton ceritanya kan, jadi kan si saat Spider-Man ngelawan Doctor Strange itu, Spider-Man menang tuh kan ya. Terus Spider-Man ngambil cincinnya Doctor Strange. Nah itu pas gue nonton tuh kan, cincinnya kan diambil sama Ned. Gue mikir nih, ini pasti cincinnya ada hubungannya nih ntar nanti nih kelanjutannya. Bener aja, nyata Ned pas dapet cincin itu dia bisa, tanpa sengaja ya, dia bisa ngebuka portal. Pas dia ngebuka portal itu, dia kan manggil call Peter Parker. Muncul akhirnya Andrew Garfield, terus dia manggil lagi call Peter Parker, call another Peter Parker, muncul Tobey Maguire gitu. Di sini gue suka loh pas muncul mereka, karena apalagi gue nonton di bioskop kan ya. Kalau nonton di bioskop tuh jadi orang pada tepuk tangan gitu, jadi kayak anjir, muncul juga akhirnya Tobey Maguire sama Andrew Garfield. Di Andrew Garfield sini muncul kayak biasa ya, Spider-Man yang kurus, yang banyak tingkah. Kalau gue bilang ya, Spider-Man banyak tingkah. Tapi kalau di sini Tobey Maguire muncul kalem gitu ya. Kan si Andrew pakai baju Spider-Man, mungkin kalau dia datang pakai baju biasa, kayak baju om-om gitu kan. Dia udah tua juga masalah ya pas gue lihat. Anjir, pas keren banget. Pas gue pikir Tobey, anjir, gue bikin nostalgia gitu. Apalagi pas ditunjukin tuh kan, pas lagi ada adegan Tobey sempat berantem dikit sama Andrew, terus Tobey menang. Gue bilang, ini dia, emang Tobey yang harusnya menang, lebih wise gitu Tobey. Di sini gue juga suka ya interaksi antara para Spider-Man Tom Holland, Tobey sama Andrew gitu. Pas lagi si Spider-Man Andrew nanya Spider-Man Tobey, kok lu bisa sih ngeluarin tangan ngeluarin jaring laba-laba tanpa alat gitu. Terus akhirnya Tom Holland juga nimbrung kan, ngomong, iya kok lu bisa sih, kata Andrew, gue padahal harus ngisi dulu nih alatnya supaya nggak habis gitu. Enak juga ya kalau bisa kayak lu. Terus si Tobey bilang, no Andrew, you are amazing, which is callback dari Amazing Spider-Man gitu. Terus di sini juga momen yang sebenarnya banyak diperdebatkan. Pas lagi lu nonton di trailer kan, si Michelle Jones ya, gue lupa. Michelle Jones kan hampir jatuh, terus ada tangan dari Spider-Man yang mau ngambil. Terus orang pada bingung, ini tangan Spider-Man Tom Holland atau Spider-Man Andrew Garfield. Nah di sini pas gue nonton kejawab, itu sebenarnya tangan Tom Holland pas mau ngambil. Terus Tom Hollandnya itu di-interfere sama si Green Goblin. Terus akhirnya yang berhasil ngambil tuh Andrew Garfield. Nah itu akhirnya pas ditangkap, MJ nanya, are you alright? Andrew nanya ke MJ, are you alright? Terus MJ jawab, yeah I'm fine. But pas lagi dia lihat matanya si Andrew, mata Andrew berkaca-kaca, karena itu dari callback saat dia gagal nyelamatin Gwen. Anjir, itu gue nonton, anjir, akhirnya film fanservice gitu. Gue akhirnya puas gitu pas gue lihat ya di sini. Tapi yang agak gue kurang suka dikit sebenarnya, beside sama itu ya, alasan kenapa para villainnya itu disembuhin terus bisa nyelesain masalah, itu ya yang gue nggak suka ya. Ada sedikit minor, sedikit banget gue mikir ya, pas lagi ada muncul musik Spider-Man yang Tobey Maguire gitu kan. Sebenarnya gue berharap munculnya musik Spider-Man Tobey Maguire itu kayak pas sebelum berantem puncaknya gitu kan. Tapi ini malah balik pas kayak gitu, scene-nya munculnya ke scene ke laboratorium saat mereka berusaha bikin obat supaya para villain ini diobatin gitu. Ya kayak gue bilang, anjir lu buang-buang musik scoring yang bagus gitu cuma buat ganti transisi. Aduh anjir, sayang banget. Gue bilang ya, kenapa nggak musiknya itu dipasang saat mereka ingin berantem gitu loh. Kayak pas lagi Tobey mau nendang Sandman lah gitu kan, pasang musik itu kan keren gitu lah ya. Tapi ini kayak aduh anjir, cuma ditaruh supaya fansnya senang aja. Nih gue ada musiknya gitu loh. Tapi di sini ya gue paling yang gue suka banget ya, paling di antara seluruh film di antara seluruh bagian yang gue suka, ini yang paling gue suka banget. Akhirnya Spider-Man bisa stand alone. Anjir, lu ngerti nggak stand alone kenapa? Jadi pas lagi mereka berhasil nyelesain masalah kan, pas lagi di final fight akhirnya para multiverse pada muncul. Terus katanya si Tom Holland, gue bisa nyelesain ini dengan cara lu bikin spell. Ngomong ke Steven itunya, bilang
lu bikin spell untuk semuanya lupain gua gitu kan. Akhirnya kan mereka bakal balik tuh ke universe masing-masing. Nah pas lagi akhirnya kan semua orang lupa ya, termasuk MJ, Ned, seluruh karakter dari MCU kan lupa tuh siapa sih Spider-Man itu sebenarnya kan. Nah di situ yang gue suka. Semoga ya gue pas lagi itu kan akhirnya si Spider-Man itu sendirian gitu kan. Akhirnya mereka nggak tahu nih siapa nih sebenarnya Spider-Man. Terus di endingnya dia datang ke ngekos gitu kan. Ngekosannya itu mirip banget kayak film Spider-Man 1 kalau yang nonton yang Pay the Rent. Itu gue suka banget sebenarnya di situ. Terus gue bikin ini nih gue berharap ya. Gue nggak tahu sih, gue jarang nonton juga ya, jarang baca juga ya. Apakah nih film Spider-Man bakal lanjut atau enggak? Gue sih berharapnya lanjut ya, bikin 2 trilogi ya, karena udah di setup baik loh supaya si Spider-Man Tom Holland ini bakal stand alone gitu loh. Karena gue nggak suka banget loh kayak film Spider-Man yang sebelumnya Homecoming dibantu sama Tony Stark gitu kan. Terus Far From Home Nick Fury multiverse gitu ya ampun, nggak ada porsi buat dia sendiri gitu loh. Nah ini di sini di film ini udah di setup gitu loh sama John Watts gitu supaya si Spider-Man itu stand alone gitu loh. Nah gue berharap aja ya bakal ada film lanjutannya gitu kan ya. Supaya si Spider-Man ini bisa berdiri sendiri gitu sebagai superhero gitu loh. Oke, untuk skor ya, skornya berapa ya, 8,7/10 deh kalau 8,7/10. Yang bikin kenapa nggak bisa jadi 9 tuh karena ini satu alasan si Spider-Man nyembuhin para villain terus mencegah kematian, itu gue masih kurang ngerti. Terus sama scoring itu 2 itu sebenarnya sih yang bikin kenapa nih film nggak bisa 9 atau ke atas atau lebih lah ya itu. Oke, segitu aja review dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time guys. Give me rent. You'll get your rent when you fix this damn door. Give me rent.